Baik, karena sudah pukul 9:05, saya kira kita bisa mulai saja sambil menunggu rekan-rekan peserta yang lain untuk bergabung. Ya, sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Sudah, Pak Dewa. Jelas, nggih? Baik, terima kasih. Selamat pagi, yang saya hormati Pak Riki Aditya selaku Ketua Panitia untuk Sadarkol 2022. Yang saya hormati juga Pak Yosef Dwi Kristanto ya, sebagai panitia untuk kegiatan Sadarkol tahun 2022 dan juga rekan-rekan peserta ya, rekan-rekan peserta Sadarkol tahun 2022. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk rekan-rekan peserta, hari ini kita akan melaksanakan technical meeting untuk kegiatan kita yang akan dilangsungkan minggu depan, tanggal 5 November 2022 untuk babak kualifikasi atau babak penyisihan, dan juga bagi nanti peserta yang lolos ke babak berikutnya, yaitu babak final dan babak semifinal dan babak final, kita akan langsungkan minggu depannya lagi, yaitu pada tanggal 12 November tahun 2022. Nah, untuk secara umum dulu kegiatan Sadarkol, ya untuk tahun ini kita akan langsungkan sedikit berbeda formatnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi dulu waktu kita mulai tahun 2019 itu full luring seperti itu, lalu kemudian untuk 2 tahun berikutnya karena situasi pandemi itu kita langsungkan full daring, dan untuk tahun ini adalah tahun atau musim yang keempat kita akan langsungkan dengan hybrid ya. Jadi babak kualifikasinya akan kita langsungkan secara daring. Lalu nanti untuk babak semifinal dan babak final, ya kita akan langsungkan secara luring seperti itu. Nah, pertemuan kita atau ya apa namanya diskusi kita pada pagi hari ini kita akan lebih banyak untuk menyiapkan baik itu nanti segala keperluan yang diperlukan dalam Sadarkol ya, khususnya untuk babak penyisihan atau babak kualifikasi karena akan dilaksanakan secara daring seperti itu. Jadi kita perlu mengadakan pertemuan seperti ini supaya nanti untuk pelaksanaannya minggu depan sudah semuanya relatif siap seperti itu. Jadi untuk kendala-kendala teknis ya bisa kita minimalkan atau bahkan tidak ada kendala teknis nanti yang kita alami saat babak kualifikasi, sehingga teman-teman peserta semuanya bisa fokus dengan dengan tenang ya, dengan fokus yang penuh untuk menyelesaikan problem-problem ataupun persoalan-persoalan yang panitia berikan dalam soal-soal untuk babak penyisihan seperti itu. Baik, untuk agenda kita pada hari ini secara garis besar mungkin akan ada 3 agenda seperti itu. Semakin nanti ya mungkin tidak akan penuh juga sampai jam 11, tapi kita agendakan sampai jam 11. Kalau selesai lebih awal, semuanya sudah jelas begitu, saya kira bisa kita selesaikan. Ya, agenda yang pertama nanti adalah bagaimana penyampaian tata tertib dan juga teknis perlombaan, ya nanti akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Riki Aditya. Lalu kemudian yang kedua selanjutnya akan disampaikan bagaimana terkait dengan penggunaan sistem yang akan kita gunakan pada babak penyisihan atau babak kualifikasi ya, dengan menggunakan Learning Management System atau LMS Universitas Sanata Dharma. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Yosef Dwi Kristanto. Lalu untuk sesi yang terakhir ya akan ada sesi tanya jawab ya, teman-teman yang nanti merasa kurang jelas dari apa yang disampaikan oleh Pak Riki ataupun Pak Yosef ya terkait dengan teknis perlombaan, silahkan nanti bisa disampaikan seperti itu. Ya, saya kira itu 3 agenda kita untuk
hari ini kegiatan technical meeting ya. Semoga teman-teman nanti bisa mengikuti kegiatan ini dan harapannya nanti untuk minggu depan teman-teman bisa lancar ya untuk perlombaannya seperti itu. Baik, saya kira kita bisa langsung masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu tentang penyampaian tata tertib dan juga teknis perlombaan. Untuk itu, saya persilahkan untuk Pak Riki menyampaikan paparannya. Silahkan, Pak Riki. Oke ya, terima kasih banyak Pak Dewa untuk waktunya. Ini suara saya cukup jelas ya? Jelas, jelas, Pak. Ya, untuk Pak Yosep juga nanti yang akan memandu ya untuk yang teknis LMS-nya. Nah, ini nanti ya ini saya akan menyampaikan untuk yang teknis tata tertib ya dari perlombaan kita. Ya mungkin beberapa dari kalian tahun lalu sudah pernah ikut Sadarkol juga ya. Jadi kalau tahun lalu sudah ikut Sadarkol ya bisa dibilang hampir mirip gitu ya. Tapi ada beberapa perbedaan gitu. Nah, mungkin ini mula-mula saya ingatkan kembali ya mengenai peraturan lomba. Ini ada di website sebetulnya. Ya, saya rasa mungkin Anda juga sudah membacanya. Ya, jadi kita ini untuk yang kualifikasi itu akan diikuti oleh semua peserta yang telah terdaftar ya. Dan kalian kan ini berlomba sebagai tim ya. Tapi untuk babak kualifikasi ini nanti kalian masing-masing akan mengerjakan sendiri-sendiri. Kemudian nanti total skornya akan dijumlahkan ya. Jadi misalkan anggota pertama skornya 60 ya, anggota kedua skornya 50 ya. Nanti kan jadi 110 seperti itu. Dan ini untuk formatnya seperti di 2 musim sebelumnya ya, yaitu ada 30 soal pilihan ganda dan waktu pengerjaannya adalah 2 jam ya, 120 menit. Dan untuk penilaiannya ya masih sama ya, untuk benar skornya +5, kalau salah -3 ya. Kalau jawaban kosong ya berarti 0. Nah, jadi nanti kalian mengerjakan secara individu, kemudian nanti nilai Anda akan dijumlahkan dengan nilai dari pasangan Anda. Lalu nanti kita buat peringkat, kita pilih 25 tim terbaik untuk masuk ke babak semifinal. Ya, kemudian ya kalau lolos ya, ini nggak apa-apa, mungkin saya sekalian jelaskan. Nanti di babak semifinal itu Anda akan mengerjakan 5 soal esai uraian dengan waktu 100 menit. Nah, kalau yang ini benar-benar dikerjakan bersama ya. Jadi 5 soal esai ini dalam waktu 100 menit dikerjakan bersama-sama oleh 2 orang dalam 1 tim. Dan ini babak semifinalnya itu sudah ini ya onsite ya di kampus Sanata Dharma Paingan, Yogyakarta. Nah, lalu nanti dipilih 5 tim terbaik dan nanti akan masuk ke babak final. Nah, nanti ini akan ada presentasi 1 soal uraian komprehensif. Jadi nanti Anda akan diberikan soal, kemudian Anda mempresentasikan di depan dewan juri ya, ada 3 juri di situ. Lalu nanti ya pemenangnya hasil dari penilaian mereka bertiga. Ya, jadi ini nih untuk sekedar mengingatkan dulu ya, ini istilahnya aturan dasarnya. Kemudian saya akan masuk ke bagian yang tata tertibnya ya. Ini untuk memudahkan juga. Ya, ini untuk babak kualifikasi. Nah, jadi kita akan langsung ya. Jadi dari pembukaannya kan jam 8 nanti kemudian langsung disambung dengan babak kualifikasinya. Jadi Anda mula-mula itu mungkin maaf saya perbesar saja ya. Anda mesti mengikuti Zoom dari awal dan Anda juga tentunya ya berpakaian sopan selama berlangsung kegiatan dan juga memungkinkan ya lebih baik apabila mengenakan jas alma mater masing-masing. Ya ini lebih baik gitu ya. Kalau misalkan Anda belum punya jas alma mater ya karena baru masuk kuliah ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting memakai pakaian yang sopan. Nah, kemudian ya nanti Zoom-nya yang untuk pembukaan itu akan sama dengan Zoom yang digunakan untuk babak kualifikasi.
Nah, nanti beberapa saat sebelum tes dimulai, akan kita bagi ke dalam beberapa breakout room. Ya. Nah, jadi kalian nanti akan langsung dialokasikan dan silakan join ke breakout room-nya masing-masing. Nah, ini supaya kami juga mudah ya dalam membagi breakout room itu, sebaiknya kita sepakati saja gitu ya. Nanti untuk nama pesertanya itu dengan format asal perguruan tinggi, dan ini tolong gunakan singkatan resminya, strip nama peserta. Dan ini cukup diambil 2 kata pertama kalau namanya terlalu panjang ya. Nah, ini maksudnya itu singkatan resmi itu misalkan ya ini USD strip Yohanes Sutarjo seperti ini. Ya, USD ini singkatan resmi dari kampus kami ya. Cuma kalau istilahnya singkatan populernya kan Sadar ya. Tapi kalau singkatan resminya USD ya. Jadi tolong gunakan yang singkatan resmi ya. Kemudian nanti pada pukul 8.30 WIB, para peserta sudah dapat mengerjakan soal-soal untuk babak kualifikasi yang ada pada LMS USD ya. Yang kemarin juga sudah dikirimkan untuk username sama passwordnya ya. Ya, 30 soal pilihan ganda 2 jam. Nah, kemudian ya yang membedakan ya dengan sebelum-sebelumnya, kalau di tahun lalu untuk penyisian kan kalian tidak on cam ya. Nah, kali ini kalian harus on cam sepanjang mengerjakan ya. Jadi selama kualifikasi ini kameranya selalu on. Nah, Anda mengerjakan tesnya itu bisa pada laptop atau PC, dan kemudian selama mengerjakan tes ya kamera harus on dan tidak boleh ada ya virtual background, kemudian di blur atau di filter tidak boleh ya. Nah, kemudian untuk posisi kamera itu diatur supaya bisa menjangkau area yang mengerjakan dan sekitarnya dengan cukup jelas. Dan untuk posisi layarnya itu juga layar dari laptop atau PC itu harus bisa terlihat dari kamera. Jadi tidak boleh membelakangi atau dari samping ya. Nah, seperti ini gambarannya ya. Jadi ini yang bawah ini contoh yang benar ya. Jadi terlihat ya dia mengerjakan, ini ada laptopnya dan meja sekitarnya ini juga kelihatan ya. Seperti ini. Nah, tapi kalau yang atasnya ini hanya tampak wajahnya saja, ya ini contoh yang salah gitu ya. Yang kedua ini juga contoh yang salah karena dia layar laptopnya membelakangi kamera. Ya. Nah, ini artinya ya Kak, kalau misalkan bertanya, lah kalau begitu bagaimana untuk kalau misalkan Anda ikut Zoom dari laptop gitu ya. Nah, berarti ini sebenarnya ya gampangannya berarti kamera Zoom yang dipakai untuk kualifikasi ini mungkin bisa menggunakan device yang lain. Ya, misalnya Anda menggunakan HP ya. Jadi Anda mengerjakan di laptop tapi Zoom-nya pakai HP. Ya, dan itu nanti Anda posisikan ya di posisi yang ya mungkin agak sedikit tinggi gitu ya supaya nanti bisa menjangkau area kalian mengerjakan. Ya. Atau kalau Anda punya kamera portable yang terkoneksi ya juga boleh. Nah, kemudian ya ini kalau di ujian di kuliah biasa mungkin ada ya ujian open book. Nah, tapi kalau yang namanya lomba itu tidak ada lomba yang open book sepertinya ya. Kalau lomba semacam ini ya. Jadi selama pekerjaan tes ya Anda tidak diperkenankan untuk membuka buku ataupun catatan lain dalam bentuk apapun, termasuk buku elektronik ya, e-book ataupun dokumen-dokumen lain dalam versi digital. Jadi nanti yang Anda buka di laptop Anda itu hanyalah LMS ya, tidak boleh membuka tab-tab yang lain. Ya, lalu di sini Anda juga mengerjakan secara mandiri dan ya juga tidak boleh bekerja sama. Lalu ya Anda perlu mengupayakan ya supaya nanti suasananya di sekitar itu kondusif gitu ya. Karena Anda harus selalu di hadapan kamera ya. Tidak boleh meninggalkan ruangan selama tes, termasuk untuk ke toilet. Jadi kalau mau ke toilet ya tepat sebelumnya tidak apa-apa ya. Tapi selama 2 jam itu ya Anda tidak boleh meninggalkan tempat pengerjaan tes.
Nah, lalu karena ini kalian di tempat yang berbeda-beda ya, tentunya ya kami juga tidak bisa mengendalikan koneksi di tempat Anda ya. Jadi kalian ya wajib untuk mengantisipasi kendala-kendala seperti gangguan koneksi, mati listrik dan lain sebagainya ya. Jadi ya itu mohon untuk disiapkan ya. Ini saya rasa sudah standar untuk lomba online. Nah, lalu misalkan nanti Anda meninggalkan Zoom meeting ya karena suatu gangguan, ya nanti Anda harus segera bergabung kembali ya ke Zoom meeting sesegera mungkin. Kemudian butir berikutnya, ya ini saat waktu pengerjaan habis ya, sistemnya di LMS kita akan otomatis menutup dan nanti jawaban yang sudah diisi akan otomatis direkam. Ya, jadi kalau misalkan Anda mengerjakan sampai jam 10:30 dan kemudian Anda itu mungkin belum sempat klik submit, ya tidak apa-apa, nanti akan otomatis terekam. Dan kalau kalian mau selesai lebih awal juga boleh, ya. Tetapi mohon diingat bahwa kalian hanya boleh mengirim jawaban 1 kali, ya. Jadi kalian ya misalnya tidak sengaja ya mengklik tombol untuk submit gitu ya, itu ya sudah otomatis dianggap Anda sudah menyelesaikan. Ya. Lalu yang poin berikutnya, kalau kalian selesai lebih awal gitu ya, itu juga boleh, tapi Anda tetap mesti stay di Zoom meeting-nya sampai waktu pengerjaan tesnya habis. Nah, setelah itu Anda ya setelah selesai tes baru boleh meninggalkan Zoom meeting ya, setelah waktu pengerjaan habis. Nah, lalu kami dari para pengawas ya, kami akan mengamati ya apa yang Anda lakukan selama pengerjaan. Dan kalau misalnya nanti ada yang terbukti untuk melanggar peraturan yang ada di sini, maka nanti kami bisa langsung mendiskualifikasi ya, tanpa perlu memberikan peringatan. Ya, jadi nggak perlu dikonfirmasi, tapi kalau ada bukti rekamannya, ya berarti kami sudah bisa langsung diskualifikasi. Nah, lalu ya setelah selesai tadi jam 10.30 itu kalian sudah boleh meninggalkan Zoom dan nanti kalian tinggal menunggu pengumuman ya. Jadi pengumumannya tidak akan diumumkan di dalam Zoom meeting, tapi nanti akan kita publish di website. Ya, kalau tidak ada halangan, nanti kurang lebih Terputus ya nampaknya Pak Riki ya. Betul Pak Dewa, sepertinya terputus. Oke, teman-teman peserta mohon ditunggu dulu ya, kita baik. Jadi mohon ya, nampaknya terputus. Kita oke ya, Pak Riki sudah bergabung kembali. Agak terpotong tadi Pak, silakan bisa dilanjutkan. iya, maaf tadi saya sudah sampai butir yang mana tadi ya. Tadi tiba-tiba Poin saya terakhir, terpental. poin Iya, terakhir pengumuman ya, silakan di share lagi. oh iya, tadi saya berbicara terus dan tuh kok tiba-tiba Pak Dewa nge-freeze gitu ya. Ternyata saya yang terpental gitu ya. Ya, Oke. di poin Oke, ya, pengumuman. ya. Oke, silakan. Iya, untuk pengumum ya, oh yang poin 15 ya. Ya, oke. Ya, untuk yang pengumumannya nanti tidak diumumkan melalui Zoom meeting ya. Jadi nanti akan tersedia di website lomba ya nanti kira-kira pada pukul 12.00 WIB ya. Dan juga mungkin nanti ya kita linknya akan kita umumkan juga melalui grup WhatsApp. Ya, jadi nanti ya kalian setelah selesai mengerjakan ya Anda bisa menunggu dulu karena kami juga masih perlu mengolah juga. Kami juga mungkin perlu mendata, membuat peringkat dan nanti mungkin ya perlu membuat layout pengumumannya gitu ya. Nanti jam 12 akan pengumuman ya. Jadi tinggal Anda cek saja di website.
Nah, lalu ini sementara gitu ya, ini untuk breakout room-nya itu sudah sudah kami bagi gitu ya. Jadi nanti kita ini ada 19 kampus berbeda ya. Jadi kita akan kita akan bagi ke dalam 5 breakout room ya. Jadi ini mungkin supaya memudahkan sesuai dengan asal perguruan tinggi dan juga mengikuti geografis gitu ya. Jadi yang di room 1 ini yang dari Pulau Sumatera ya, itu yang dari Andalas dan dari Universitas Lampung ya. Kemudian untuk yang dari Syekh Mansur ini Banten ya. Ya ini juga masuk ke room 1. Jadi ini room 1 ini untuk yang dari Sumatera dan Provinsi Banten. Kemudian room 2 ini untuk yang dari DKI dan Jawa Barat ya. Jadi UHAMKA, UPI, Unpad, Unpar sama Telkom University. Lalu yang room 3 ini untuk yang ya Jawa Tengah kebetulan hanya ada Undip di Ponorogo ya, sama yang DIY swasta ya, yaitu dari kami Sanata Dharma dan dari UST Taman Siswa ya. Lalu nanti di room 4 ini untuk yang ya UGM, UNY dan kampus-kampus dari Jawa Timur ya, yaitu Brawijaya, ITS sama Universitas Jember. Lalu yang room 5 ini yang dari ya Kalimantan, Sulawesi dan Papua ya. Tanjung Pura, Unhas sama Cendrawasih ya. Ya, ini pembagian ini hanya untuk ini saja ya, hanya untuk meratakan breakout room-nya saja ya. Ini bukan kayak pembagian grup gitu ya. Jadi tidak ada zonasi di sini ya. Tidak ada zonasi ya. Jadi ini hanya untuk membagi kalian ke dalam 5 room ya, sama kurang lebih sama banyaknya begitu ya. Ya, jadi ini mungkin nanti juga akan saya bagikan ya di grup peserta supaya nanti juga kalian bisa langsung ya, kalau mungkin nggak perlu menunggu dialokasikan, bisa langsung join ke roomnya masing-masing. Ya. Ya, saya rasa mungkin itu untuk yang dari saya mengenai yang tata tertib dan pembagian breakout room-nya. Ya, saya kembalikan ke Pak Dewa. Ya, baik. Terima kasih Pak Riki ya sudah menyampaikan tata tertib dan juga teknis pelaksanaan untuk babak kualifikasi, babak penyisihan ya yang akan dilaksanakan minggu depan tanggal 5 seperti itu. Baik, untuk berikutnya agenda yang kedua kita lanjutkan dulu ya untuk pembahasan bagaimana menggunakan menggunakan sistem yang akan dipakai untuk babak kualifikasi ya. Untuk itu saya persilahkan pada Bapak Yosef Dwi Kristanto untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak Yosef. Ya, terima kasih Pak Dewa. Selamat pagi semuanya ya. Tadi nama saya seperti yang disampaikan Pak Dewa, Yosef Dwi Kristanto atau juga disebut Pak Yosef ya. Nah, di sini nanti saya coba akan memandu bagaimana masuk ke dalam LMS ya, sistem manajemen pembelajaran yang dipakai apa? Nanti saya coba akan mendemonstrasikan mulai dari awal sampai masuk, kemudian nanti ada simulasi. Nah, jadi untuk peserta Sadar Call musim keempat ini silakan mempersiapkan laptopnya barangkali ya, nanti karena ada waktu untuk mencoba ya, untuk mencicipi, mencecap-cecap bagaimana mensimulasikan mengerjakan soal yang nanti kurang lebih jenis soalnya hampir sama dengan soal di babak penyisian. Nah, jadi silakan laptopnya nanti silakan bisa disiapkan. Nah, untuk itu saya akan berbagi layar terlebih dahulu. Ya, oke. Apakah layar saya sudah tampak semuanya? Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dewa atas konfirmasinya. Nah, jadi nanti yang akan kita pakai itu adalah LMS yang ini saya sudah login ya. Saya ulangi dari awal.
Nah, jadi nanti website atau LMS ya yang akan kita pakai itu alamatnya di belajar.usd.ac.id ya, belajar.usd.ac.id. Nah, jadi ini adalah alamat yang nanti dipakai di babak penyisian untuk mengerjakan soal. Nah, kemudian tampilan pertama di LMS itu adalah seperti ini ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, terus kemudian nanti ada pilihan untuk masuk. Itu ada 2 input yang perlu dimasukkan seperti biasa. Itu yang pertama adalah username-nya ya, dan kemudian adalah password atau kata sandinya. Nah, username dan kata sandi ini saya kira sudah atau mungkin akan dibagikan oleh panitia kepada tiap peserta nanti ya. Jadi silakan menggunakan itu. Dan sekarang pun silakan boleh ya masuk ke belajar.usd.ac.id menggunakan username ataupun password yang telah diberikan. Nah, kemudian setelah masuk di laman ini, nah bisa menuliskan username-nya, kemudian password-nya, kemudian terus diklik tombol login ya. Nah, nanti di awal, nah ini ada beranda ya, ada beranda atau dashboard gitu ya, dashboard di dalam LMS itu. Nah, nanti akan ada satu kursus, satu kelas gitu ya, yang namanya Sanata Dharma Calculus League 2022. Nah, nanti dengan gambar seperti ini ya, jadi nanti ada kartu berwarna hijau, nah itu adalah Sanata Dharma Calculus League 2022. Nah, itu diklik saja. Nah, nanti akan masuk ke halaman utama dari Sadarkol tadi, ya, halaman utama dari Sadarkol. Nah, agar tampilan saya itu sama dengan tampilan teman-teman semuanya, ini coba peran saya ubah dulu menjadi perannya mahasiswa agar tampilannya sama. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin saya beri waktu 1 menit ya barangkali, silakan untuk masuk ya, untuk masuk ke dalam LMS ini. Jadi alamatnya ada di belajar.usd.ac.id. Kemudian kalau sudah, itu silakan diinputkan username-nya apa, kemudian password atau kata sandinya apa, kemudian diklik tombol login, nanti akan masuk ke dashboard LMS. Itu nanti akan tampak seharusnya ya, akan tampak kartu kelasnya. Jadi kelasnya atau tautan kelasnya nanti akan tampak, kemudian diklik saja. Nah, nanti akan masuk ke beranda atau ke halaman utama dari Sanata Dharma Calculus League 2022. Nah, di situ sepertinya sudah masuk ya. Nah, di situ ada beberapa bagian dan nanti yang akan bisa diakses oleh mahasiswa itu adalah bagiannya seperti ini ya, ada 3 bagian. Yang awalnya adalah Sanata Dharma Calculus League, ini adalah yang bersifat general ya, yang bersifat umum. Itu untuk kalau ingin melihat kembali peraturan umum lomba yang disampaikan oleh Pak Riki tadi, bisa diklik ya. Kemudian sistem perlombaannya seperti apa juga bisa diklik, dan jadwal kegiatannya juga bisa diklik. Jadi selain di websitenya Sadarkol, di sini juga nanti bisa dilihat. Di LMS-nya juga bisa dilihat. Nah, ini adalah bagian yang bersifat umum. Ya, ini mengenalkan dulu ya, mengenalkan dulu Sadarkol. Nah, nanti yang akan dipakai bagian yang akan dipakai di dalam babak penyisian itu nanti akan ada di sini ya, akan ada di babak penyisian. Nah, untuk sementara ini masih kosong. Nah, nanti 1 hari atau beberapa saat sebelum babak penyisian itu akan ada isinya, yaitu apakah tautan Zoom-nya apa begitu ya, barangkali terus kemudian yang disampaikan Pak Riki tadi, room 1 itu siapa saja, room 2 siapa saja dan seterusnya. Terus kemudian soalnya ya, tautan ke soalnya nanti juga pasti akan ada, dan tata tertib babak penyisian juga nanti ada. Tapi untuk sementara ini masih tidak bisa diakses oleh mahasiswa peserta.
Nah, jadi sementara masih kosong. Nah, itu terkait dengan babak penyisian, tempatnya ada di mana? Nanti tempatnya ada di bagian akhir, ya. Nah, kemudian yang untuk hari ini, nah itu ada di bagian yang namanya technical meeting. Nah, di technical meeting itu ada tautan Zoom ya yang kita pakai saat ini. Terus kemudian ada yang kedua itu adalah simulasi paket soal babak penyisian. Ya, meskipun banyak soal yang tidak sama di sini ya, karena memang disederhanakan ya, agar nanti enak melakukan simulasinya, tetapi jenis soalnya yaitu pilihan ganda tadi itu sama. Nah, makanya silakan teman-teman mahasiswa peserta ini untuk masuk dan mulai sekarang itu bisa mencoba ya, bisa mencicipi kira-kira bagaimana mengerjakan soal di babak penyisian nanti. Nah, caranya cukup diklik saja ya. Nah, diklik saja. Nah, terus kemudian nanti akan ada tombol untuk mencoba. Nah, karena saya sebelumnya pernah mencoba, itu tulisannya berubah menjadi real-time quiz. Nah, jadi mencoba kembali. Tapi kalau untuk teman-teman yang belum pernah mencoba, itu nanti tombolnya akan berbeda, tapi sama-sama ada tombol. Nah, mungkin saya konfirmasi dulu ya ke beberapa yang sudah masuk barangkali ya. Saya ulangi dari technical meeting. Di sini ada Mbak Egreta Dwindra. Selamat pagi Mbak Egreta. Oke, sepertinya tidak mendengar suara saya ya. Yang lain dulu. Atau mungkin yang sudah masuk siapa? Yang sudah masuk di sistem ini? Ya, Mas Fisal. Ya, halo Mas Fisal, selamat pagi. Halo ya, selamat pagi Pak. Ya, oke. Asalnya dari universitas mana, Mas Fisal? Saya dari Universitas Katolik Parahyangan. Parahyangan ya? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Fisal. Sudah bisa masuk ya ke LMS ini ya, Mas Fisal ya? Sudah. Saya lagi coba simulasi pakai soal. Oh, oke. Dan sudah mulai mengerjakan soalnya juga ya? Sudah. Iya. Mungkin perlu saya konfirmasi. Equation di situ sudah bisa terbaca dengan baik ya, Mas Fisal ya? Iya sih, di sini limit-limitnya semuanya terlihat dengan jelas. Sudah terbaca. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Fisal ya. Silakan dilanjutkan simulasi pengerjaan soalnya. Nah, akan saya ulangi nanti bagi yang belum. Nah, itu diklik simulasinya, kemudian diklik untuk mencoba, kemudian diklik lagi karena ini adalah konfirmasi ya, start attempt, nanti diklik. Nah, nanti akan ada beberapa soal. Dan yang perlu saya ingatkan, yang tampil di halaman awal ini adalah bukan semua soal. Nah, jadi semua soal itu nanti akan tertampil di pojok kanan atas. Nah, jadi ini karena layoutnya dibagi, kalau tidak salah saya 55. Ya, betul, 55. Jadi satu halaman ada 5 soal, nanti halaman kedua 5 soal, dan seterusnya. Nah, makanya hati-hati nanti ketika mengerjakan soal, ketika di halaman pertama sudah selesai semua, itu belum berarti semuanya sudah selesai. Nah, jadi dicek lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu tadi saya bertanya terkait dengan equation karena khawatirnya tidak terbaca, tapi puji Tuhan tadi sudah terbaca ya, equation seperti limit, kemudian dan seterusnya. Itu memang harapannya terbaca dengan baik. Nah, nanti kalau sudah selesai di halaman pertama begitu, nah itu nanti bisa di next page ya, bisa di next page dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalkan wah, ini kok soalnya kok misalkan ya soal nomor 6 ini contohnya. Ini saya kok belum menemukan caranya ya. Ini saya tinggal dulu lah, boleh ya. Ditinggal dulu, nanti di flag gitu boleh ya. Di flag. Jadi di flag. Diberi bendera.
Nanti kalau diberi bendera, ditandai begitu ya, bahasa sederhananya. Nanti di nomor ini itu ada tombolnya seperti ini ya, bukan tombol ya, tanda berwarna merah. Itu artinya diberi bendera. Nah, itu akan sangat berguna ketika nanti ganti halaman. Ganti halaman, oh saya tadi yang belum saya kerjakan nomor berapa ya? Ini akan tampak, oh nomor 6. Coba saya klik nomor 6. Nah, jadi nanti diulangi lagi untuk dikerjakan. Dan seterusnya. Ini cuma 10 ya. Tapi nanti kalau di babak penyisian soalnya berapa Pak Dewa kalau di babak penyisian nanti? 30 ya kalau nggak salah ya? Iya, benar, 30 soal. Ada 30 soal. Ya, ini hanya sederhana saja untuk keperluan simulasi jadi cuma 10, tapi nanti pada kenyataannya nanti di babak penyisian itu ada 30 soal yang dikerjakan secara individu. Nah, ini kemudian saya asumsikan nanti sudah mengerjakan, semuanya sudah dijawab, dan tidak harus semuanya dijawab juga, begitu ya, karena memang silakan itu mengenai strategi ya, jadi tidak dijawab juga oke, dijawab juga oke, begitu ya. Tadi sepertinya sudah dijelaskan ya, kalau nggak salah oleh Pak Riki ya, kalau benar itu poinnya 5, kalau tidak menjawab itu poinnya 0, menjawab tetapi salah itu poinnya negatif 3 kalau tidak salah. Itu artinya kalau jawabannya salah itu poinnya negatif 60% dari jawaban benar. Nah, jadi ya itu silakan, tidak harus semuanya dijawab gitu ya, itu terkait dengan strategi masing-masing saya kira. Nah, kalau sudah, nah ini sudah ya, artinya kalau sudah itu gini, waktunya belum habis. Nah, waktunya, indikator waktunya itu ada di pojok kanan ini ya. Jadi selalu ada di pojok kanan meskipun ini di scroll ke atas, di scroll ke bawah. Itu selalu bisa dilihat di pojok kanan atas. Nah, ini masih berjalan mundur ya, karena saya tadi ngekliknya baru 4 menit yang lalu barangkali, jadi masih sisa seperti ini. Nah, itu berjalan mundur. Nah, kalau waktunya belum habis, tetapi sudah selesai semuanya, misalkan gitu ya, dan yakin semuanya benar, nah makanya di finish attempt. Tetapi kalau waktunya sudah habis duluan dan belum sempat untuk mengklik finish attempt, nah nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Riki tadi, secara otomatis nanti pekerjaannya dikirim oleh sistem. Nah, jadi saya ulangi, kalau waktunya sudah habis tetapi belum sempat untuk mengklik finish attempt, nah nanti secara otomatis jawabannya itu dikirim oleh sistem. Tapi kalau waktunya belum habis dan ingin mengakhiri pekerjaannya, nah diklik finish attempt. Nah, ketika diklik finish attempt, ya itu nanti, oh ini belum saya hapus benderanya tadi ya, akan ada review namanya ya, akan ada ulasan, ya akan ada ulasan. Jadi soal nomor 1 sudah dijawab atau belum, soal nomor 2 dan seterusnya. Nanti ada ulasan dari seluruh soal yang ada. Nomor 1 sudah dijawab atau belum, nomor 2 sudah dijawab atau dan seterusnya. Nah, kalau misalkan setelah di finish attempt, tapi terus kemudian kok loh ini kok belum saya jawab, ingin kembali lagi dan waktunya masih tersedia begitu ya, itu bisa kembali lagi return to attempt. Nah, itu diklik. Nah, itu kembali lagi dan ingin mencoba lagi ke kemana kalau selama waktunya masih ada. Dan seterusnya, nanti dijawab lagi, kemudian di finish attempt lagi. Nah, kemudian diulas, kalau sudah, oh ya sudah, ini sepertinya saya sudah fix seperti ini, dan saya sudah yakin ini nanti nilainya sudah maksimal bagi saya, begitu ya. Nah, baru ini adalah konfirmasi terakhir ya, submit all and finish. Jadi mengirimkan semua jawabannya dan mengakhiri sesi itu. Diklik submit all, kemudian sekali lagi akan ada konfirmasi submit all and finish. Dan selesai sudah pengerjaan babak penyisian. Nah, jadi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, gampang ya, gampang. Dan pengerjaannya ini kalau nggak salah tadi dari peraturannya kan harus pakai laptop atau komputer ya, kalau nggak salah tadi ya. Jadi kalau pakai laptop atau komputer itu layarnya besar,
itu berarti nggak masalah. Jadi saya kira nggak masalah terkait dengan equation atau apapun gitu ya. Karena sepengalaman saya, equation tadi selama itu dibuka di browser, itu nanti akan bisa terbaca dengan baik. Nah, saya kira itu Pak Dewa ya, penjelasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Pak Dewa. Baik, terima kasih Pak Yosep ya, pemaparannya terkait dengan bagaimana menggunakan sistem yang akan kita pakai untuk babak kualifikasi nanti minggu depan. Ya, harapan kami dengan tadi disampaikan mudah-mudahan sudah bisa sedikit lebih siap ya, meskipun kalau teman-teman nanti mempunyai pertanyaan ya, nanti bisa disampaikan untuk sesi berikutnya. Ya, jadi saya kira kita bisa langsung ke sesi berikutnya, sesi terakhir dari technical meeting ini. Ya, silahkan bagi teman-teman rekan-rekan peserta yang memiliki pertanyaan atau ada tadi hal-hal yang kurang jelas bagi teman-teman terkait dengan teknis perlombaan, ya silahkan bisa langsung saja disampaikan ya di open mic seperti itu dan bisa langsung disampaikan. Silakan. Oke, baik, kita sudah ada 2 dulu ya. Ya, teman-teman yang lain nanti bisa silakan. Yang pertama dari Mas Muhammad Farhan. Silakan, Mas Muhammad Farhan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya Muhammad Farhan Yazid dari Universitas Negeri Yogyakarta. Izin bertanya, boleh tidak kalau pelaksanaannya itu dilaksanakan berbarengan gitu di universitas? Oke, Jadi, itu saja. ya, Ya, difasilitasi sama universitas gitu boleh nggak? oke, ya, itu pertanyaan dari Mas Muhammad Farhan. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Riki ya, saya kira ya. Silakan Pak Riki. Oh ya, ini berarti maksudnya kalian mengerjakan bersama-sama gitu di satu ruangan ya. Maksudnya begitu ya? Tadi. Iya, Pak, betul, Pak. Ya itu ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi yang penting tentu saja kan apa ya kalian harus apa ya agak berjarak begitu ya. Jadi supaya di dalam apa kamera Anda itu yang tersorot hanya Anda saja gitu ya. Jadi nggak menyorot teman yang lain gitu. Jadi ya boleh ya misalkan mengerjakan bersama-sama tapi ya harus berjarak gitu ya antara satu peserta dengan peserta yang lain. Baik, Pak, terima kasih. Oke, ya, saya kira untuk babak penyisihan ini meskipun pendaftarannya per tim gitu ya, untuk babak penyisihan tetap pengerjaannya individu ya. Jadi kalau bersama tolong jarak diperhatikan ya supaya ya untuk kemandiriannya ya karena ini sifatnya individu ya untuk babak penyisihan supaya nanti di dalam kami panitia ataupun nanti Bapak Ibu pengawas seperti itu supaya nanti bisa dipastikan situasinya memang setiap peserta pada babak penyisihan mengerjakan secara individu seperti itu. Ya, jadi kalau bersama-sama di satu tempat ya silakan, yang penting jaraknya diatur dan pengerjaannya secara individu seperti itu. Saya kira itu ya Mas Farhan ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Oke, berikutnya saya persilahkan untuk Mas mungkin ini ya Mas Khalil Rafid, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Pak. Pertanyaan saya yaitu, jika kita sedang mengerjakan namun terkendala jaringan dan keluar dari website, apakah kita masih bisa login? Oke, ini berkaitan dengan sistem yang di LMS ya berarti ya. Saya persilahkan Pak Yosep. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Khalil. Dari universitas mana Mas Khalil? Universitas Hasanuddin. Hasanuddin ya? Ya, Hasanuddin ya tadi kalau nggak salah. Ya, jadi mungkin ya ada kemungkinan nanti di babak penyisihan ketika mengerjakan soal, tiba-tiba lampu mati atau sehingga wifi-nya putus begitu ya. Nah, itu yang pertama memang hal semacam itu perlu diantisipasi ya untuk semuanya. Itu perlu diantisipasi karena hal semacam itu nanti bisa mengganggu jalannya lomba, khususnya yang sebagai peserta lomba. Kan kasihan ya ketika mengerjakan soal,
itu dalam rangka lomba, tapi kemudian fokusnya terpecah gara-gara hal teknis. Itu nanti silakan diantisipasi. Nah, yang kedua, terkait dengan menjawab pertanyaannya Mas Khalil tadi, apakah bisa login lagi? Masih bisa, Mas Khalil, selama berada di rentang waktu yang diberikan. Artinya, waktunya itu masih ada. Jadi contoh, begini. Ketika masih mengerjakan setengah jam, oh ya Pak Dewa, itu nanti 2 jam ya durasinya ya Pak Dewa ya? Ya, 2 jam. Jam ya. Oke, itu misalkan ketika mengerjakan masih setengah jam, lampu mati, wifi-nya putus gitu, terus kemudian diurus lagi, kemudian masuk login lagi masih bisa, dan pengerjaan terakhir tadi itu masih bisa dilanjutkan, Mas Khalil ya. Jadi itu bisa dilanjutkan lagi. Jadi selama itu nanti waktunya masih belum habis. Begitu Mas Khalil, apakah menjawab pertanyaan? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih sama-sama. Ya, baik, terima kasih Pak Yosep ya. Saya kira itu tadi terkait dengan sistem ya yang kita gunakan. Baik, teman-teman silahkan bisa disampaikan langsung pertanyaan kalau masih ada yang kurang jelas ya, supaya nanti untuk minggu depan semuanya secara teknis ya, harapan kami sudah siap sehingga lebih nyaman ya, lebih fokus dari ke perlombaan saja seperti itu. Silakan kalau masih ada bisa langsung disampaikan ya, atau juga melalui kolom chat begitu silahkan ya, kami tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Oke, mudah-mudahan ya semua ya yang sudah bergabung di sini, mudah-mudahan semua sudah mendapatkan username dan password ya. Oke, saya kira saya potong dulu untuk penyampaian saya. Di kolom chat ada pertanyaan ya, dari Levi Aprialis. Izin bertanya, dibolehkan tidak adanya kertas kosong untuk menghitung mencari jawaban? Oke, mungkin ini teknis, silakan Pak Riki bisa memberikan tanggapan. Oke ya, ya kalau untuk coret-coretan itu ya sangat boleh gitu ya. Tapi tentunya ya istilahnya kan tadi yang nggak diperbolehkan itu kalau ada buku atau ada catatan lain gitu ya. Jadi selama saat Anda memulai itu Anda menyiapkan mungkin beberapa lembar kertas buram atau kertas HVS yang polos masih kosong itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau itu kertasnya sudah ada tulisannya itu nggak boleh ya. Jadi saat memulai mengerjakan itu harus kertasnya kosong ya, seperti itu. Ya, saya kira itu tanggapan dari Pak Riki. Ya, nanti sebelum mulai untuk mengerjakan begitu, Bapak Ibu pengawas nanti akan memeriksa ya, akan memantau meja kerja ya, meja kerja dari teman-teman peserta semua untuk memastikan bahwa memang ya kita bersama-sama gitu ya, untuk menjaga integritas ya di dalam pelaksanaan kegiatan perlombaan seperti itu. Ya, jadi kertas silahkan, kertasnya disiapkan sendiri ya berarti ya Pak Riki ya, panitia tidak menyiapkan ya, disiapkan sendiri oleh peserta. Ya betul ya, dan dalam jumlah yang masih wajar ya. Jadi nggak perlu membawa 1 rim juga ya, mungkin 5 lembar mungkin ya masih masuk akal gitu ya. Tapi ya juga tidak terlalu banyak ya. Ya, silahkan disiapkan secukupnya. Baik, silahkan kalau teman-teman masih ada ya. Tadi saya lanjutkan, username dan password sudah dikirimkan ke email masing-masing, di grup WA juga sudah saya sampaikan. Kalau ada yang belum menerima lewat email, ya silahkan bisa menghubungi saya. Jadi di grup WA itu ada saya dan juga ada Pak Riki ya. Silahkan saya boleh, Pak Riki boleh, ya. Nanti kami bisa kirimkan username dan passwordnya seandainya di email belum diterima seperti itu. Ya, karena ini sebagai kunci ya nanti untuk masuk di dalam babak penyisihan. Kalau kuncinya nggak ada, nanti masuknya gimana seperti itu. Silakan teman-teman peserta yang masih mempunyai pertanyaan, ada hal yang kurang jelas seperti itu, silakan bisa disampaikan.
Ini terpantau yang sudah masuk ya dan mengerjakan simulasi sebanyak 26 ya, 26 time kalau saya lihat di LMS-nya. Ya, teman-teman yang belum mungkin bisa mencoba ya sekarang atau nanti setelah pertemuan ya. Dan ini pun juga kami sudah rekam. Nanti kami bisa sampaikan hasil rekamannya ke grup peserta sehingga semua bisa melihat kembali kalau diperlukan. Oke, masih ada rekan-rekan semua? Oke, nampaknya tidak ada, sudah relatif jelas ya berarti ya teman-teman ya. Kalau sudah relatif jelas ya, berarti masih punya waktu 1 minggu ya. Rekan-rekan peserta bisa menyiapkan tadi terutama mungkin yang disampaikan Pak Riki dalam tata tertib perlombaan, menyiapkan pertama ya mungkin tempat yang kondusif ya selama 1 minggu saya kira itu hal yang sangat masuk akal untuk disiapkan. Lalu kemudian segala perangkat yang diperlukan tadi sepertinya akan perlu kalau tidak perangkatnya yang ada 2 berarti perlu kamera ekstensi seperti itu sehingga ilustrasi yang tadi diberikan oleh Pak Riki itu bisa teman-teman ikuti. Ya, nah, selama 1 minggu ini silahkan bisa selain mempersiapkan untuk kegiatan perlombaan ya, latihan kalau misalkan diperlukan, ya silahkan teman-teman juga bisa menyiapkan perangkat dan juga mohon juga diantisipasi di hari H pelaksanaan perlombaan masalah hal-hal teknis, hal-hal non teknis ya yang di luar jangkauan kita. Misalkan tadi mati lampu ya terutama ya mati listrik ya mungkin disiapkan untuk daya mungkin ya daya laptopnya dipenuhi, HP-nya dipenuhi, baterainya dan juga untuk switch mungkin dari WiFi ke pakai tethering seperti itu silahkan bisa disiapkan sehingga memang hal-hal teknis harapan kami tidak terjadi lah kita mendekati zero ya. Ya, kalau nanti terjadi, saya kira di pelaksanaan lomba akan ada tim teknis kami juga yang standby seperti itu ya. Kalau memang ada masalah, silakan segera mungkin untuk disampaikan, jangan sampai lost kontak dengan kami. Ya, jadi kalau sampai lost kontak itu ya kami juga susah. Jadi kemungkinan hal yang kita tidak inginkan bersama misalkan diskualifikasi itu supaya tidak sampai terjadi seperti itu kan kasihan ya gara-gara masalah teknis dan akhirnya terdiskualifikasi seperti itu ya. Ya, itu ya saya kira beberapa hal yang bisa kita sampaikan dalam kegiatan technical meeting ini ya semoga nanti kegiatan perlombaannya dapat berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan harapan teman-teman semua. Saya kira semua mempunyai target ya untuk memperoleh nilai yang maksimal sehingga bisa untuk melangkah ke babak selanjutnya yaitu babak semifinal dan babak final. Oke, mungkin itu dari saya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang perlu disampaikan terakhir, Pak Riki, silakan. Oh ya, ya mungkin ini saya hanya nambahkan satu hal saja ya. Ini kan karena nanti pengumumannya kan bisa dibilang ya nggak lama ya setelah kalian menyelesaikan ya harus setengah jam kan dapat hasilnya. Nah bagi tim-tim yang sudah dinyatakan lolos yaitu ya mungkin ada baiknya untuk segera mempersiapkan ya untuk yang babak utamanya, terutama yang dari luar Jogja ya untuk mempersiapkan apakah penerbangan atau perjalanan menuju ke Jogja ya. Ya saya kira kalau Anda Sabtu siang itu sudah tahu bakal lolos gitu ya. Nah, kan Anda mungkin sudah bisa memesan untuk ya tiket pesawat atau hotel dan lain sebagainya ya. Jadi supaya nanti tidak serba mendadak ya seperti itu. Atau ya kalau Anda optimis ya boleh juga loh sudah Anda pesan hotel dari awal gitu ya. Kalau nggak lolos ya tinggal di cancel nanti di refund gitu ya. Itu juga boleh ya. Jadi ya supaya nanti tidak mepet ya. Kalau kami berharapnya ya ke 25 tim itu ya jangan sampai ada yang menarik diri karena nggak dapat tiket atau penginapan ya seperti itu. Ya mungkin hanya itu saja ya yang
sampaikan ya. Jadi setelah pengumuman sudah mulai bisa memikirkan nanti bagaimana akomodasi dan perjalanannya ya, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Riki. Pak Yosef, silakan. Ada yang perlu disampaikan terakhir? Ya, kalau dari saya terkait dengan teknis dan teknologi tadi ya, berarti memang perlu diantisipasi. Tadi kalau memang ada kampus yang memfasilitasi mahasiswanya agar dapat bekerja dengan baik, saya kira itu bagus, begitu ya. Artinya kan memastikan agar apakah itu internet ataupun listriknya itu kan nanti bisa ada backupnya biasanya kalau di kampus. Tapi untuk yang tidak, misalkan ya, itu memang betul-betul silakan dipersiapkan, diantisipasi segala sesuatunya agar itu nanti bisa berjalan dengan baik ya dari segi teknis dan teknologinya. Terus kemudian andekan nanti memang setelah diantisipasi atau apa itu masih ada saja masalah, misalkan terus kemudian internetnya putus atau yang lain. Nah, itu selain teman-teman nanti persiapan untuk menghidupkan internetnya lagi dan lain sebagainya, itu juga menghubungi panitia. Ya, panitia dihubungi, Pak atau Bu, ini kami sedang mengalami ini, dan itu jangan lama-lama, karena kalau lama-lama nanti ada kemungkinan panitia terus loh, ini kok lama begitu ya. Nah, itu langsung menghubungi panitia kalau memang ada kendala. Nah, jadi ya semoga nanti ketika Bapak penyisian, pada khususnya itu nanti semoga semuanya berjalan dengan lancar. Demikian Pak Dewa, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yosef dan juga Pak Riki ya sudah menyampaikan terkait dengan peraturan tata tertib dan juga teknis bagaimana menggunakan sistem yang akan dipakai untuk babak penyisihan Sadarkol tahun 2022. Ya, itu mungkin dari kami ya untuk penyampaian beberapa hal technical meeting ya. Semoga sekali lagi semoga nanti kegiatan perlombaannya bisa berjalan dengan lancar dan tentu saja hasil yang didapatkan maksimal sesuai dengan apa yang teman-teman persiapkan seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, perlu disampaikan lagi, saya kira untuk technical meeting Sadarkol tahun 2022 kita bisa akhiri. Nanti untuk kegiatan pembukaan minggu depan, saya kira akan disampaikan lewat LMS begitu, dan juga nanti kami bisa backup juga lewat grup peserta seperti itu. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Riki dan Pak Yosef, dan juga tentu saja terima kasih untuk teman-teman, ada yang mungkin perwakilan tim, atau juga ada yang memang semuanya bisa mengikuti kedua anggota. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak. Selamat pagi, terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, Pak Riki, Pak Yosef, kita bisa tutup saja ya berarti ya. Ya, silakan ditutup Pak Dewa. Saya tutup ya, terima kasih.